Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustada'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita sudah sampai pada kitab yang terakhir dalam Sunan Tirmidzi, yaitu kitab tentang manaqib, tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentang fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita baca sampai hadis 3611. Jadi sebentar lagi insyaallah Sunan Tirmidzi khatam, Pak. Dalam hadis 3611 ada rawi bernama Yazid Abi Khalid, ini seorang perawi dhaif. Meskipun isinya belum tentu dhaif. Meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana saya ini awwaluman, orang yang pertama kali tanshaqqu anhul ardu, terbelah darinya bumi." Artinya yang pertama dibangkitkan dari kubur nanti di akhir zaman, ya setelah terjadi hari kiamat, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini hadisnya sahih dalam riwayat yang lain, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau mengatakan, "Akunu awwala man tanshaqqul anhul ardh." Saya akan menjadi orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Sehingga hadis ini maknanya sahih meskipun sanadnya tadi dhaif. Fa'uksa, lalu saya diberi pakaian al-hullah, baju hullah min hulalil jannah, dari hullahnya surga. Hullah itu adalah baju double, atas bawah, seperti orang ihram, atasnya sama bawahnya satu jenis, itu disebut hullah. Tsumma aqumu, kemudian aku berdiri an yaminil arsy, di kanannya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun minal khalaik, dari makhluk-makhluk, yaqumu dzalikal maqam, yang berdiri pada posisi tersebut, ghairi, selain saya. Nah, untuk yang ini saya belum menemukan dalil yang sahih selain hadis ini, Pak. Tapi hadis ini oleh Imam Tirmidzi dikatakan hasan. Adapun yang mengatakan dhaif tadi adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Seandainya kita mengikuti Sunan Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan, enggak apa-apa. Nah, berarti kita sampaikan hadis ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fadilah beliau ada 3. Yang pertama kali bangkit dari kubur. Yang kedua, setelah itu diberi baju dari baju surga. Yang ketiga, setelah itu beliau berdiri di samping kanan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun selain Nabi yang berdiri di tempat tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan, saya orang yang pertama kali bangkit dari kubur, fa idza Musa akhidun biqaimah. Ternyata Nabi Musa itu memegangi salah satu tiang dari tiang-tiang singgasana Allah. Nah, tapi tiangnya itu bukan di kanan tadi, karena yang kanan ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kursi, ya, bayangannya seperti kursi gini, Pak. Ada kanan, ada kiri. Nah, yang kanan ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kirinya itu adalah untuk yang lain. Babun bab baru. Dalam hadis ini ada rawi dhaif bernama Laits bin Abi Sulaim. Kemudian Ka'ab, ini juga dhaif. Hadis nomor 3612. Oh iya, mohon maaf, ini penomorannya memang berbeda, Pak, antara kitab saya dengan kitab yang lain. Sehingga kalau penomorannya kok tidak sama, memang saya akui, ya. Di tempat yang lain itu sudah sekitar 10 lagi. Jadi kalau di sini 3612, ya kira-kira kan 3622, kira-kira begitu. Jadi terpautnya sekitar 10 nomor. Mulai dari kitab manaqib ini sudah saya lihat ada perbedaan nomor antara kitab saya dengan kitab yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullah, mintalah kepada Allah, li, untuk saya, al-wasilah, akan wasilah."
Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu wasilah?" Maka beliau mengatakan, "A'la darajah, derajat yang tertinggi fil jannah, di dalam jannah. La yanaluha, tidaklah mendapatkan derajat tadi illa kecuali rajulun wahid, satu orang saja. Arju, aku berharap, an akuna ana, bahwasanya adalah saya ini, huwa, orang tersebut." Nah, hadis ini dikomentari oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini sanadnya tidak kuat karena Ka'ab itu orang yang laisa bima'ruf, orang yang tidak diketahui. Ka'ab yang ini Ka'ab siapa nggak jelas. Karena Ka'ab itu banyak, Pak. Ada Ka'bul Ahbar, itu seorang perawi yang terpercaya. Ada Ka'ab bin Ashraf, itu orang kafir. Ada Ka'ab bin Malik, itu sahabat Nabi SAW. Ini Ka'ab siapa nggak jelas. Karena nggak jelas maka sanadnya dianggap dhaif oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tapi isinya disahihkan oleh Syekhul Albani karena hadis tentang wasilah ini sudah sangat populer dan banyak hadis yang lain yang sahih. Mari kita cari hadis yang lain tentang wasilah, apakah ada yang lain? Di dalam kitab Jami'us Shaghir kita cari di sini kata-kata al-wasilah. Nah, ternyata diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim ya berarti sahih. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Nah, ini saya bacakan yang riwayat Muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau kalian mendengar muadzin, maka tirukan ucapan muadzin. Lalu salawatlah kepada saya, karena siapa yang salawat kepada saya satu kali, Allah balas 10 salawat. Kemudian mintalah kepada Allah untuk saya supaya diberikan wasilah. Wasilah adalah satu kedudukan di dalam jannah yang tidak pantas untuk seorang pun hamba dari hamba-hamba Allah kecuali satu orang saja. Dan saya berharap sayalah dia. Nah, maka barang siapa yang memintakan wasilah kepada saya setelah azan tadi, maka halal baginya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, maka hadis ini sekali lagi meskipun dalam sanadnya ada permasalahan tetapi isinya sahih. Dan nanti hadis ini akan ditampilkan lagi oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang lain pada hadis nomor 3614. Alias sanad yang pertama tadi dhaif tetapi sanad yang berikutnya adalah sahih. Nah, maka di sini saya tambahkan ya. Ungdur, silahkan lihat juga hadis berikutnya yaitu hadis 3614. Nah, kalau di kitab yang lain mungkin 3624 tadi karena sekitar terpautnya adalah sekitar 10 hadis. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa disyariatkan untuk kita memintakan kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Jazakallahu, yaitu selesai kita menirukan muadzin, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ati Muhammadin wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Mintakan dua. Nah, wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga ini. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, al-wasilatu darajatun indallah. Wasilah itu satu derajat di hadapan Allah, laisa fawqaha darajah. Di atasnya sudah tidak ada derajat yang lebih tinggi lagi. Berarti ini khusus para nabi, Pak. Karena para nabi tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah. Maka mintalah kepada Allah untuk memberikan kepada saya wasilah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka dalam hadis tadi dikatakan a'la, paling tinggi. Itu dalam hadis yang lain dikatakan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Ini berarti saling menguatkan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Karena itu hadis ini sahih maknanya meskipun sanadnya dhaif tadi. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini Nabi mengatakan, saya berharap sayalah yang mendapatkan wasilah. Saya yakin ini dikabulkan, Pak. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara umum mustajab, makbul. Berarti beliau berharap ya pasti akan diberi juga. Karena berharap ini angan-angan ini termasuk doa.
3613 dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab dari bapaknya Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali perumpamaanku fin nabiyyin," di tengah-tengah para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, banyak sekali kan. Itu kama sali rajulin, seperti perumpamaan seseorang bana yang membangun daron, satu rumah. Fa ahsanaha, dia memperbagus rumah tadi, wa akmalaha, menyempurnakannya, wa ajmalaha, memperindahnya. Sayangnya kurang satu, wa taraka, dan dia meninggalkan minha, darinya, maudhi'a labinatin, tempat satu batu bata. Jadi udah sempurna semua, tinggal ada satu batu bata yang belum ditaruh. Plek, kalau udah ditaruh, plek, udah sempurna. Bayangkan satu rumah yang megah, tapi temboknya ada satu bolong batu bata, tinggal ditambahkan batu bata, plek, udah sempurna. Faja'alan nas, maka berbuatlah manusia, yatufuna, mereka mengelilingi, bil bina, bangunan tadi, wa ya'jabuna minhu, dan mereka takjub dengan bangunan tadi, sangat indah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, lau tamma, seandainya sempurna, maudhi'u tilkal labina, tempatnya batu bata ini, maka pasti akan menjadi sempurna rumah tadi, gitu maksudnya. Wa ana, dan sayalah fin nabiyyin, di tengah-tengah para nabi, maudhi'u tilkal labina, sebagai tempat untuk batu bata tadi. Maka fungsinya Rasulullah atau fadilahnya Rasulullah adalah apa? Melengkapi apa yang sudah dibangun oleh para nabi. Para nabi semuanya sudah membawa syariat-syariat Islam, ya. Nah, kemudian dilengkapi oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wallahu a'lam, menurut saya ini termasuk tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya beliau mengatakan, saya cuma seperti satu batu bata. Jadi selain melengkapi juga ada sisi apa? Tawadhu'nya. Dan memang beliau sangat-sangat tawadhu'. Masalah tawadhu'nya Nabi itu sudah enggak perlu diragukan lagi. Kana yarkabul himara, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya mengendarai keledai. Ini tawadhu, Pak. Karena keledai itu kendaraan murahan. Kalau mau mahal ya unta atau kuda. Keledai murah. Beliau mendatangi undangan budak, meskipun budak datang. Kalau sekarang ya meskipun yang undang adik kelasnya atau muridnya ya tetap datang. Tawadhu, tidak malah pura-pura melancong ke Jawa Timur padahal dia orang Jawa Tengah misalnya, mungkin rasa moro, enggak perlu menyengaja begitu. Kalau punya udzur ya izin aja, selesai kan, enggak usah pura-pura menyengaja begitu. Wa yad'u ta'amahu 'alal ardi, meletakkan makanannya di atas tanah. Nah, berarti makannya lesehan gitu. Wa bihadzal isnad 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad ini pula mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, jika datang hari kiamat, kuntu, adalah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imaman nabiyyin, imamnya para nabi, wa khatibahum, dan khatibnya para nabi. Imam itu panutan, Pak. Panutan itu berarti diikuti. Khatib itu yang bicara, artinya yang bicara kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan untuk hadis ini adalah yang paling gamblang, hadis tentang syafaatul uzma, di mana orang-orang pertama minta kepada Nabi Adam, tolong disyafaatkan kepada Allah. Nabi Adam angkat tangan, nunjuk Nabi Nuh. Nabi Nuh angkat tangan, nunjuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nunjuk Nabi Musa. Nabi Musa nunjuk Nabi Isa. Nah, kemudian ditunjuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kemudian memberikan syafaat uzma, syafaat terbesar kepada seluruh makhluk, dimintakan kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Maka beliau mengatakan, wa sahibu syafaatihim, dan sayalah yang memintakan syafaat untuk mereka. Nah, yang dimaksud syafaat di sini adalah asy-syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Karena syafaat kan bermacam-macam. Nah, syafaat yang terbesar itu maksudnya apa? Ketika orang-orang dibangkitkan dari kubur, kemudian berada di padang mahsyar, ditelantarkan oleh Allah, semuanya kesusahan, matahari sangat dekat, panas sekali, keringatan bercucuran, ada yang sampai hidung keringatnya. Tergantung amalnya, Pak. Semakin jelek amalnya, semakin banyak keringatnya.
Nah, karena itulah kemudian beliau minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, tolong segera diselesaikan. Bahkan dalam satu riwayat yang dhaif dikatakan, saking susahnya berada di padang mahsyar itu sampai ada yang berdoa, ya Allah pindahlah dari sini, meskipun harus pindah ke neraka. Ya ora apa-apa, sing penting orang yang gini. Padahal masuk neraka tambah ngeri, Pak. Itu saking orang sudah pusing berada di padang mahsyar, dekatnya matahari di atas kepala, bagaimana enggak susahnya. Ghairu fakhrin, saya tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa ini semuanya hanyalah pemberian dari Allah. Ngapain dibangga-banggakan? Ngapain disombong-sombongkan? Jadi ghairu fakhrin maksudnya la aftakhir, saya tidak membanggakan diri, bal huwa fadlun minallah, itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melakukan seperti ini tiada lain beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat pemeliharamu maka ceritakanlah. Nah, ini termasuk mensyukuri nikmat, Pak. Maka di sini beliau itu niatnya mensyukuri nikmat, menyampaikan fadilah-fadilah ini, bukan untuk kebanggaan diri, kesombongan diri, bukan. Itu seperti seorang dokter nulis plakat di depan rumahnya, ya, dokter gigi, itu bukan sombong, aku pinter gigi, enggak begitu, ya. Itu untuk ngasih tahu siapa yang butuh periksakan gigi ke sini saya bisa, gitu. Itu ghairu fakhrin begitu. 3614 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mithlama, semisal persis apa yang yaqul, dia ucapkan. Kata-kata mithla dalam bahasa Arab itu semisal persis, berarti jangan dibawa-bawa, kecuali kalimat hayya 'alas shalah. Nah, maka itu boleh ditirukan dengan la haula wala quwwata illa billah karena ada dalilnya. Tapi seandainya kita tirukan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah, enggak apa-apa. Dalilnya apa? Selain hadis ini ada dalil yang lain. Saya tampilkan ini dari Mustadrak 'alas Sahihain karya Imam Hakim. Wastujiba ad-du'a. Nah ini, wa idza qala hayya 'alas shalah qala hayya 'alas shalah. Kalau si muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang menirukan juga mengucapkan hayya 'alas shalah. Dan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka si yang menirukan juga mengucapkan hayya 'alal falah. Ini dalil bahwasanya boleh kita tirukan dengan hal yang sama, dan ini termasuk hadis yang jarang orang tahu. Rata-rata orang taunya adalah bahwasanya hayya 'alas shalah dijawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Padahal di sini sangat-sangat gamblang, ya. Boleh dijawab dengan sama. Itu pada riwayat Imam Hakim nomor 2004. Tsumma shallu alayya, kemudian selawatlah kalian kepada saya setelah selesai adzan. Fadilahnya apa? Fa innahu, sesungguhnya man shalla alayya salatan, siapapun yang salat kepada selawat kepada saya satu kali selawat, sallallahu alaihi, Allah pun berikan selawat kepadanya, biha, dengan sebab selawat tadi, asyran, 10 selawat. Nah sekarang salatullah, ya, salawatnya Allah itu apa? Salawatnya Allah itu ada yang mengatakan adalah rahmatuhu, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan sana'uhu, pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan maghfiratuhu, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap mudah-mudahan 3 ini semuanya benar. Berarti kita membaca satu kali salawat sudah mendapat 10 rahmat, 10 pujian, 10 ampunan. Enak loh, karena semuanya tafsirnya benar. Tafsiran rahmat ini dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tafsiran As-Sana ini dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, sehingga diriwayatkan dalam kitabnya. Kalau yang rahmat ini diriwayatkan oleh kitabnya Sunan Tirmidzi. Kalau ampunan ini disebutkan di dalam kitab Jalalain.
Tafsir Jalalain. Di dalam kitab apa? Tafsir Jalalain. Nah, jadi masing-masing ada sumbernya ini. Nah, mudah-mudahan semuanya benar tadi. Maka perbanyaklah selawat setiap hari ya. Tsumma kemudian li salu mintakanlah li untuk saya al wasilah. Wasilah tadi apa dia itu? Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah adalah satu kedudukan dalam jannah la tambaghi yang tidak pantas illa li 'abdin, kecuali untuk satu hamba saja, enggak ada yang lain. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, artinya hamba-hamba yang baik. Wa arju, dan aku berharap an akuna, bahwa adalah ana saya ini huwa orang tersebut. Wa man sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan kepada saya wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka pastilah terhadapnya mendapatkan syafaat. Dalam riwayat Muslim bukan alaihi tapi lahu, halat lahu asyafaat. Jadi ada dua riwayat ya, alaihi sama lahu, dua-duanya benar. Supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, maka minimal dua yang kita lakukan, yang ada hadisnya maksud saya. Yang pertama, ketika azan maka tirukan azan. Setelah itu doakan wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, pasti mendapatkan syafaat. Yang kedua adalah wahina yumsi man shalla alayya hina yusbih, siapa salawat kepada saya pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, pasti mendapatinya syafaatku pada hari kiamat. Riwayat Tabarani, kata Syekh Albani hasan. Meskipun ada Pak yang mendhaifkannya ada, tapi ini masalah-masalah apa amal-amal fadilah seperti ini diamalkan saja nggak ada masalah. Warada ya, telah datang hadis yang mengatakan seperti itu. Karena itu silahkan dirutinkan ya, setiap pagi sore minimal 10 salawat. Paling gampang ya habis subuh itu Pak, wirid pagi itu tambahkan 10 salawat, wirid sore setelah asar atau setelah maghrib tambahkan 10 salawat. 3615 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana saya ini adalah sayyid, paling utamanya, waladi Adam, anak Nabi Adam, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wala fakhra, dan saya tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Kenapa tidak menyombongkan diri? Ini semata-mata pemberian dari Allah. Orang kalau paham bahwa manusia itu hanya di, tidak maka insya Allah nggak akan sombong. Orang ganteng tidak akan sombong dengan gantengnya. Kenapa? Digantengkan oleh Allah. Orang kaya dikayakan oleh Allah. Orang cerdas dicerdaskan oleh Allah. Ngapain sombong? Ngapain gitu loh? Kalau dia sombong, Allah tidak senang, malah dicabut. Gimana coba? Kemarin ganteng oleh Allah, setelah dia bangun tidur berubah wajahnya jadi ketek. Coba gimana? Apa susah dewi. Nah, maka nggak usah sombong-sombong begitu. Ngapain kita, apa yang perlu kita sombongkan dari diri kita? Wa biyadi, dan di tanganku, liwaul hamdi, ada bendera pujian, wala fakhra, dan ini juga bukan kebanggaan atau kesombongan. Yang dimaksud liwaul hamdi ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hakikatan, itu betul-betul memang membawa bendera. Ada yang mengatakan majaz, itu adalah hanya majazi saja, bukan berarti Nabi bawa bendera, bukan ya. Tapi maksudnya adalah karamatun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh manusia ya. Seolah-olah membawa bendera. Seolah-olah bukan berarti betul-betul besok di akhirat beliau ngatung-ngatung, ngotong-ngotong bendera begini, enggak begitu. Ada dua pendapat ya. Tapi bisa juga betul-betul membawa bendera, enggak ada masalah ya, dua-duanya bisa. Wa ma min nabiyyin, dan tidak ada seorang pun nabi yauma idzin pada hari itu, Adam faman siwah, baik itu Nabi Adam maupun selain Nabi Adam, yaitu 124.000 nabi, illa tahta liwa'i, kecuali di bawah bendera saya. Artinya semuanya di bawah, derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Wa ana, dan saya ini awwaluman, pertama kali orang yang tansyaqqu anhul ardu, terbelah darinya bumi ketika ditiup sangkakala yang ketiga. Wala fakhra, dan ini bukan kesombongan, saya bukan menyombongkan diri, bukan. Karena kalau menyombongkan diri itu tidak disukai oleh Allah Pak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, kulla mukhtal, setiap orang yang sombong, fakhur, yang membanggakan diri. Aku gini, aku gitu. Nah, ini bukan untuk membanggakan diri, tapi dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 3616. Dan hadis ini dhaif. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Hanya saja saya belum mengecek ini kedhaifannya terletak di mana, itu saya belum ngecek, nanti saya cek lagi. Hanya saja maknanya mirip dengan hadis yang tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah duduk nasun, beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadi rumah menunggu Nabi. Fa kharaja, lalu Nabi keluar, hatta idza dana, sehingga telah mendekat, minhum, terhadap mereka, sami'ahum, Nabi mendengar mereka yatadzakarun, diskusi. Para sahabat tuh kebiasaannya kalau duduk diskusi ilmu, Pak. Bukan diskusi dunia, bukan diskusi janda ayu, bukan, diskusi ilmu. Fasami'a, lalu beliau mendengar hadithahum, obrolan mereka. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, ajaban, menakjubkan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah, ittakhadha, telah menjadikan, min khalqihi, dari makhluknya, khalilan, kekasih, yaitu ittakhadha min Ibrahim khalilan. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala akhar, ada orang lain mengatakan, madza bi'ajab min kalami Musa, apalagi yang lebih menakjubkan daripada ngomongnya Nabi Musa dengan Allah dengan secara langsung. Kallamahu taklima, Allah ngajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, alias didengar oleh telinganya Nabi Musa tanpa perantaraan malaikat. Wah, itu paling pengpengannya Nabi berarti. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, fa Isa, oh Nabi Isa lebih hebat. Kalimatullah, itu adalah kalimatnya Allah, wa ruhuhu, dan rohnya Allah. Artinya diciptakan dengan kalimat kun, sehingga disebut kalimatullah. Yang lain-lain kan diciptakan dengan orang tua, orang tua menikah, laki-laki menikah dengan perempuan, suami istri, hubungan, kemudian terjadi mani dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau Nabi Isa nggak perlu begitu, cukup kun, ya, dengan ucapan kun, maka khalaqahu bi lafzi kun, ya. Allah menciptakannya dengan lafal kun, selesai. Adapun ruhuhu, rohnya Allah, itu maksudnya adalah idhafatu isyrafin, ini adalah idhafatu syarafin, ini adalah penisbatan kepada Allah untuk memuliakan. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu untuk kemuliaan. Rohnya Allah, bukan berarti Allah ngambil rohnya kemudian dilepaskan, ditempelkan di Nabi Musa, Nabi Isa, bukan gitu. Roh yang diciptakan oleh Allah, kemudian Allah suruhkan rohnya ini dimasukkan pada tubuhnya Nabi Isa. Nah, kita ini juga rohnya Allah, Pak. Artinya Allah yang menciptakan roh pada tubuh kita, tapi kita tidak disebut ruhullah. Kenapa? Karena penisbatan kepada Allah tadi untuk kemuliaan. Seperti Ka'bah disebut Baitullah, nah itu untuk kemuliaan Ka'bah. Untanya Nabi Saleh disebut Naqatullah, untanya Allah itu untuk kemuliaan. Demikian juga di sini Ruhullah, ya. Wa qala akhar, orang lain mengatakan, Adam, Nabi Adam itu mantap, istafahullah, Allah memilih dia. Yang itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Pak. Apa ayatnya? Innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam dan juga Nabi Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Nah, sebenarnya kata-kata ini juga kurang lengkap, ya, karena yang dipilih tidak hanya Nabi Adam alaihissalam, yang dipilih adalah Nabi Adam dan yang lain-lain. Tapi mungkin yang dimaksud oleh orang ini tadi itu adalah ayat yang lain, ya. Tsumma ijtabahu rabbuh, kemudian Allah memilih Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah memberi tobat kepada Nabi Adam dan memberikan hidayah kepada Nabi Adam. Nah, kalau ini memang yang disebut hanya Nabi Adam, ini surat Thaha ayat 122. Kalau yang pakai lafal istofa, Allah memilih tadi, itu yang dipilih banyak, ya. Tapi artinya sama dengan ijtaba, memilih. Lalu akhirnya beliau keluar kepada mereka semuanya, beliau kemudian salam, kemudian beliau berkata,
Qas sami'tu kalamakum, aku sudah mendengar ucapan kalian, wa ajakum, dan ketakjuban kalian. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim Khalilullah, memang dia itu kekasih Allah, wa huwa kadzalika, dan dia itu memang seperti itu. Saya tidak mengingkari. Jadi kalau ada orang punya kemuliaan, keistimewaan, kita nggak usah iri, Pak. Mengingkari, oh dia nggak begitu, itu berarti iri. Misalnya kita diberitahu, teman sekelasmu sekarang tuh doktor, kamu nggak punya gelar. Gak usah kita mengingkari, oh itu dokter palsu, gak usah begitu. Alhamdulillah, orang lain sukses, alhamdulillah, alhamdulillah aja, nggak perlu apa kita mengingkari. Wa huwa kadzalik, selesai. Wa huwa kadzalik, mengakui. Wa Musa, adapun Nabi Musa itu najiyullah, itu orang yang diajak bicara oleh Allah. Wa huwa kadzalik, memang seperti itu. Nah, jadi Nabi Musa punya dua julukan, Pak. Kalimullah, diajak bicara, atau najiyullah, sama juga diajak bicara. Wa Isa, adapun Nabi Isa ruhuhu, rohnya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, wa huwa kadzalik, dan memang dia seperti itu. Wa Adam, adapun Nabi Adam istafahullah, Allah pilih dia sebagai nabi, wa huwa kadzalik, memang betul begitu. Ala, ketahuilah, wa ana habibullah, tapi saya ini adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan atau kebanggaan di sini. Ini seolah-olah Habibullah tingkatannya lebih tinggi daripada Khalilullah, seolah-olah bagi. Tapi sebenarnya ini hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Adapun dalam hadis yang sahih, Rasulullah pun juga Khalilullah, Khalila. Kita cari hadis yang sahih ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ittakhadhani khalilan, sudah menjadikan saya Nabi Muhammad sebagai khalil, kekasihnya. Jadi sama dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad pun juga Khalilullah. Adapun bahwasanya Nabi Muhammad katanya Habibullah dan itu derajatnya lebih tinggi dari Khalilullah, itu hadisnya tidak sahih. Wa ana, dan saya ini hamilu liwa'il hamdi, saya yang membawa bendera pujian yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Nah, ini ada dua tafsiran tadi, apakah betul-betul membawa bendera atau maksudnya kinayah dari apa kemuliaan. Wa ana, dan saya ini awwalu syafi', pertama kali orang yang memberi syafaat atau memintakan syafaat. Wa awwalu musyaffi', dan pertama kali yang diterima syafaatnya yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan di sini. Wa ana, dan sayalah awwaluman, pertama kali orang yang yuharrik, menggerak-gerakkan hilaqal jannah, lingkaran-lingkaran jannah. Lingkaran ini maksudnya lingkaran yang di pintu surga, Pak. Jadi pintu surga awalnya tertutup. Nah, dan zaman dulu kan pintu itu ada goceannya, itu pegangannya berupa lingkaran kan untuk membuka itu. Nah, oleh Nabi itu digerak-gerakkan, ayo dibuka. Fayaftahullahu li, lalu Allah membukakan untuk saya. Fayudkhiluniha, lalu Allah memasukkan saya ke dalam surga. Wa ma'i fuqara'ul mu'minin, dan bersama saya ada orang-orang fakir di antara umat Islam. Wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan di sini. Saya tidak membanggakan diri, tidak. Nah, ini menunjukkan fadilahnya orang-orang fakir, Pak, masuk surga pertama kali. Jadi panjenengan kalau pengen masuk surga yang awal, silahkan jadi orang fakir. Pilih fakir nopo kaya, Pak? Saya kalau tanya mesti santri jawab pilih kaya tapi pertama masuk surga. Kayak eneng-eneng mengkompon milih loro malah milih ketelu. Pilih fakir apa pilih kaya? Kalau fakir berarti awal masuk surga, kalau kaya berarti akhir masuk surga. Akhirnya kenapa? Karena hisabnya lama. Ya bisa saja orang kaya tapi masuk surga awal karena tidak perlu dihisab. Kalau dia mati syahid kan nggak perlu dihisab, Pak. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih, bahwasanya orang-orang fakir itu masuk pertama kali sebelum orang-orang kaya. Kita temukan dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah bersabda, riwayat Tirmidzi juga, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Dalam riwayat yang lain, fuqara'ul muslimin, orang-orang fakir dari umat Islam masuk jannah sebelum orang kaya mereka nisfi yaum, setengah hari lebih awal. Nah, setengah harinya itu sama dengan 500 tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah senang-senang 500 tahun, orang kaya baru masuk surga, Pak. Nah, maka kalau seandainya boleh diejek nih ya,
mesake kowe keri dhewe Pak, karena kemarin kamu di surga senang-senang kaya, nah sekarang saya dulu yang jadi dibalik sama Allah gitu. Yang senang-senang di dunia maka di akhirat besok lelah-lelah dulu ya, di hisabnya lama. Tapi yang lelah-lelah di dunia, nah, maka besok di akhiratnya senang-senang dulu. Jadi kalau disuruh milih kaya atau miskin gimana? Gini aja Pak, nggak usah milih, terserah Allah ngatur mawon. Makanya ada ungkapan para ulama, sebagian ulama mengatakan akhtaru alla akhtaro, saya pilih tidak milih. Kenapa? Dipilihkan Allah aja. Karena Allah itu adalah al-barru, maha baik. Jadi kalau Allah menetapkan kita kaya, ya kita husnudzon saja. Ya Allah, berkailah kekayaan saya ini, bersyukur, selesai. Kalau Allah tetapkan kita miskin, ya kita juga berhusnudzon sama Allah. Ya Allah, jadikanlah miskin saya ini berkah, sehingga malah menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mau terima apapun yang diberikan oleh Allah, maka itu lebih bagus. Kemudian yang pertama kali menggerakkan pintu jannah ini tadi adalah Nabi. Kita temukan juga hadis yang sahih. Fa uqaqi'uha ana awwalu man ya'khudhu bihalqati babil jannah. Saya pertama orang yang memegangi lingkaran pintu jannah. Tempat apa? Alat untuk membukanya tadi. Fa uqaqi'uha, lalu saya gerak-gerakkan ya. Jadi semacam kalau bahasa kasarnya digedor-gedor ya. Ayo buka, assalamualaikum. Nah, akhirnya dibukakan oleh para malaikat penjaga pintu surga Pak. Kemudian para malaikat ini bertanya, siapa ini kok ngetok-ngetok pintu surga? Maka beliau menjawab, saya Muhammad. Nah, begitu dijawab Muhammad, maka para malaikat ini kemudian mengatakan, dengan sebab kamulah saya disuruh oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum kamu. Artinya kalau ini betul-betul Muhammad, ya udah silahkan masuk ya. Berarti kalau selain Muhammad nggak bisa ya. Pintu surga akan tetap kami kunci sampai datang orang pertama kali namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hadisnya maknanya sahih. Kemudian wa ana, dan saya ini akramul awwalin, orang yang paling mulia di antara orang-orang awal wal akhirin maupun orang-orang akhir, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan diri nggak ada. Yang dimaksud awalin dan akhirin, orang awal dan orang akhir. Orang awal itu adalah al-umam as-sabiqah, umat yang terdahulu. Kalau akhirin itu adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai kiamat, itu yang paling mulia di hadapan Allah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi maknanya sangat-sangat sahih. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, itu yang paling mulia beliau. Dalilnya banyak dalam Quran, silahkan dicari sendiri-sendiri nih, dalilnya banyak. Berikutnya 3617 dari Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari bapaknya yaitu Yusuf, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu siapa Pak? Abdullah bin Salam itu seorang ulama Yahudi masuk Islam. Saya tampilkan tentang Abdullah bin Salam. Ashiru asyaratin. Abdullah bin Salam itu adalah ashiru asyaratin, orang ke-10 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Meskipun beliau bukan termasuk al-ashrah al-mubasyarah, 10 orang yang terkenal sebagai orang-orang yang dijamin masuk surga, bukan ya, tapi termasuk dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Karena kalau yang 10 itu yang terkenal itu yang namanya disebutkan Nabi dalam satu kali majelis. Beliau langsung menyebutkan 10 nama yang dijamin masuk surga. Nah, dia tidak termasuk yang disebutkan. Tapi beliau pun juga termasuk yang dijamin masuk surga. Dan sudah saya kumpulkan dalam satu buku, saya akan menemukan 30 orang kira-kira yang dijamin masuk surga semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena dia itu adalah ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, maka dia paham isi Taurat Pak. Qala, dia mengatakan, maktubun, tertulis fit Taurat, dalam kitab Taurat, sifatu Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur ya, ini hadisnya dhaif menurut Syekh Albani, tapi hasan menurut Imam Tirmidzi.
Nah, seandainya betul dhaif, ini dhaifnya terletak di mana saya belum mencari lagi, nanti saya cari insyaallah. Tapi isinya sahih, bahwasanya dalam kitab Taurat itu ada sifat Nabi Muhammad SAW. Kita cari ya. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Surat A'raf ayat 157. Ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sifatnya rinci sampai-sampai Yahudi Nasrani itu paham terhadap Nabi Muhammad sebagaimana pahamnya bapak kepada anaknya, bahkan lebih paham lagi. Bapak kepada anak kan ngerti detailnya Pak, sampai dalam tubuhnya tahu, di atas titiknya ada apa itu bapak tahu, karena pas anaknya kecil dia yang mandikan. Tapi kalau anak tidak begitu tahu bapaknya, yang tahu zahirnya tok, bagian dalamnya nggak pernah tahu, nggak pernah lihat aurat bapaknya. Nah ini sahih. Tapi kalimat yang berikutnya ini yang saya tidak tahu sahih atau tidak ya. Wa Isa bin Maryam, sementara Nabi Isa bin Maryam yudfanu ma'ahu, akan terkubur bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Setelah turun kemudian 7 tahun hidup, habis itu wafat usia 40 tahun. Karena dulu Nabi Isa diangkat ke langit usia 33. Nah nanti turun masih usia 33 tambah 7 berarti 40. 40 tahun wafat. Dikuburkan di mana? Bersama kuburan Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Maudud, berkata Abu Maudud perawi hadis, wa qad baqiya fil baiti mawdi'u qabrin, telah tersisa di rumah Nabi Muhammad SAW tempat satu kuburan. Nah, jadi rumah Nabi kan kecil ya, sudah diisi 3 jenazah, Abu Bakar, Umar dan Rasul SAW. Nah, masih ada sisa 1 sebenarnya. Nah itu nanti untuk kuburannya Nabi Isa. Nah ini yang kita tidak tahu sahih atau tidak, karena tadi ya dihasankan oleh Imam Tirmidzi tapi didhaifkan oleh Syekhul Albani ya. Ya bisa dhaif bisa sahih wallahu a'lam. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullah alazim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.